Halo, kami dari Museum Berangan. Sesuai dengan arahan dari pemerintah, Museum Berangan tidak menerima kunjungan hingga waktu yang ditentukan. Kita akan informasikan selanjutnya ke Muspeners. Tetapi kali ini Museum Berangan akan mencoba menjelaskan untuk teman-teman bisa ditonton di rumah, karena teman-teman harus tetap stay di rumah. Yuk kita ikutin. Nah, buat kalian yang sudah pernah berkunjung ke Museum Berangan pasti tahu di halaman depan pasti teman-teman harus mengisi buku tamu terlebih dahulu sebelum untuk masuk ke ruang Museum Berangan. Setelah isi buku tamu, teman-teman akan melihat yang namanya introduction. Di dalam introduction di sini, teman-teman tahu pastinya kita akan menjelaskan tentang Museum Berangan, kita akan menjelaskan apa itu fungsi dari Museum Penerangan, dan yang jelas tentang sejarah berdirinya Museum Penerangan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bahwa Museum Berangan ini berdiri pada tanggal 20 April 1993, di mana yang meresmikan adalah Bapak Presiden kedua kita, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Nah, setelah di ruang introduction di sini, teman-teman akan memasuki ke ruang pameran. Yuk, kita langsung lihat di ruang pameran ada apa aja. Nah, Muspeners, kali ini kita sudah berada di ruang pameran lantai 1 Museum Berangan. Kira-kira di sini apa aja? Pasti teman-teman yang udah pernah main ke sini, pasti teman-teman yang pertama akan dihadapkan dengan 3 alat komunikasi tradisional. Kira-kira apa aja sih? Ini pasti udah tahu namanya. Ini adalah ada 3 kentongan. Di sini ada kentongan berukir, kentongan gagah rancah, dan kentongan warna hijau. Jadi buat teman-teman yang udah kesini kan udah lihat. Untuk teman-teman yang belum pernah kesini, ini namanya lah kentongan. Kentongan fungsinya biasanya digunakan untuk mengumpulkan masyarakat. Kita lanjut ke sebelah sana, ada apa? Nah, pas setelah masuk ke dalam, teman-teman di sebelah kanan akan melihat tentang storyline perkembangan layanan informasi dan komunikasi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat tentang kapan waktu-waktu bersejarah dalam bidang komunikasi dan informasi. Jadi buat yang pernah kesini, teman-teman bakal bisa melihat tahun-tahun tentang sejarah informasi dan komunikasi. Beserta di sini ada beberapa koleksi-koleksi yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Jadi kita lihat apa aja di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini ada makhluk merah dan juga trompet toys. Nah, makhluk merah dan trompet toys ini pernah di-unboxing di Museum Penerangan di YouTube-nya. Jadi teman-teman sambil stay di rumah dengan bermanfaat, teman-teman bisa nonton YouTube-nya Museum Penerangan mengenai koleksi yang ada di Museum Penerangan melalui program unboxing Museum Penerangan. Nah, lalu di sebelah sini teman-teman bisa melihat storyline tentang perkembangan layanan informasi dan komunikasi pada masa prasejarah, masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga masa pasca kemerdekaan. Nah, teman-teman, di sini juga ada koleksi yang sudah pernah di-unboxing, yaitu koran Retno Dumilah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa langsung melihat di unboxing Museum Penerangan tentang koran Retno Dumilah. Ya, jangan lupa cek di YouTube-nya Museum Penerangan. Nah, lalu di sini contohnya di sini ada tahun 1934, di mana pada tahun tersebut adalah pendirian Mafro, dan di sini ada koleksi mengenai mikrofon dari Mafro tersebut. Ya, oke, kita lanjut lagi di storyline Museum Penerangan. Di sini juga ada kita pajang. Radio Masanirom adalah radio yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Radio ini digunakan untuk menyiarkan berita tentang politik dan juga kebudayaan dengan menggunakan siaran berbahasa Belanda. Namun seiring perkembangan zaman, radio ini mengubah siarannya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini juga teman-teman bisa melihat beberapa mesin ketik, ada kamera, dan juga ada radio yang digunakan pada masa penjajahan Jepang. Alat-alat komunikasi ini berfungsi untuk menyebarluaskan informasi pada masa tersebut, di mana pada masa-masa tersebut sangat diperlukan informasi dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi penyebaran informasi dan komunikasi itu sangat penting.
Nah, kita lanjut di sini. Di sini juga ada koleksi, ada kamera film Darah dan Doa yang merupakan kamera dari film pertama bangsa Indonesia. Dan juga ada radio pemantau pemilu pada tahun 1955. Next, lanjut di sini ada sejarah terpenting juga tentang pendirian pertelevisian Indonesia, yaitu pada tahun 1962 Indonesia berhasil mendirikan stasiun televisi pertamanya, yaitu adalah TVRI. Di sini teman-teman bisa melihat storyline-nya di Museum Penerangan. Dan juga pada tahun 1962 Indonesia berhasil menyelenggarakan kegiatan Asian Games keempat yang dilaksanakan di Jakarta. Nah, teman-teman tahu nggak, pada tahun 1963 ternyata di Indonesia pernah dilaksanakan konferensi wartawan Asia Afrika. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat tayangan mengenai peran dari Departemen Penerangan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Next, lanjut di sini teman-teman bisa melihat di sini ada tape recorder engkol, yaitu alat perekam suara tapi tanpa baterai, tanpa listrik, jadi menggunakan tangan. Di sini menggunakan tenaga tangan. Kita bisa tunjuk ini fungsinya untuk memutar agar suaranya bisa terekam. Dan juga di sebelahnya ada kamera Timor-Timor. Kamera ini pernah digunakan untuk meliput kegiatan di Timor-Timor. Tuh. Oke, kita lanjut di sini. Yang terpenting juga di tahun 1976 ternyata Indonesia berhasil meluncurkan satelit pertamanya, yaitu satelit Palapa. Di mana nanti satelit Palapa akan dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mendirikan stasiun-stasiun televisi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, nggak asing banget kan buat teman-teman bisa melihat stasiun-stasiun televisi yang cukup terkenal pada saat ini, yaitu ada RCTI, ada SCTV, TPI, dan sebagainya, stasiun-stasiun televisi yang mulai berdiri pada akhir tahun 80-an hingga awal tahun 90-an. Next, di sini tahun 1998 pun terekam di jejak storyline Museum Penerangan, di mana kejadian tahun 98 menjadi catatan merah dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, Bos Fanners, tadi kan udah keliling tentang storyline, tapi kita tidak lupa ternyata ada salah satu alat komunikasi yang sampai saat ini digunakan, yaitu adalah radio. Nah, untuk bernostalgia, biasanya dulu pas zaman remaja sering kirim-kirim pesan lewat radio. Walaupun sampai saat ini pasti teman-teman masih mendengarkan radio ketika terjebak macet atau sedang gabut di rumah, biasanya mendengarkan radio. Nah, di sini ada sejarah tentang Radio Indonesia atau RRI. Nah, kita lanjut nih. Gak afdol kalau ngomongin tentang sejarah radio, tapi teman-teman gak tahu bentuk-bentuk radio pada zaman dulu. Cus, kita lihat langsung. Nah, di sini ada radio pemantau. Nah, ini radio ini dulu digunakan oleh RRI. Ada dua ya, teman-teman, yang besar dan yang kecil. Dan di sebelahnya ada radio mini. Ini lucu banget bentuknya. Ini namanya adalah radio transitor Cawang, yaitu radio yang diproduseni oleh perusahaan namanya Cawang, ya. Nah, lanjut lagi nih Muspenners. Ternyata di sini tuh ada radio pedesaan Purwantoro. Jadi radio ini dulu digunakan oleh masyarakat di desa Purwantoro di daerah Wonogiri. Selanjutnya di sini ada radio Pralin Philips. Bentuknya juga unik juga. Dan di sebelahnya ada radio pedesaan. Dan yang paling terkenal biasanya ini adalah bentuk radio namanya radio telepon can. Ya, ciri khasnya telepon can itu bentuknya kotak dan ada dua mata. Itu untuk volume dan untuk mencari saluran radio tersebut gitu. Nah, lanjut lagi nih Muspenners. Di sini juga ada alat-alat komunikasi tradisional. Selain tadi ada makuk merah dan ada trompet toys, ternyata ada salah satu alat komunikasi yang dulu digunakan oleh masyarakat, yaitu ada gendang dan juga ada gramafon. Nih, gramafon juga tidak lengkap kalau tanpa piringan hitam, ya. Jadi gramafon ini adalah salah satu alat komunikasi yang dulu digunakan untuk memutar musik atau memutar berita gitu melalui piringan hitam. Nah, di sebelah sini ada
piringan hitam hasil cetakan dari Lokananta di tahun 1955. Nah, sayang sekali karena sudah termakan usia, jadi kita lihat bentuk piringan hitamnya seperti itu. Walaupun di sebelahnya masih lumayan bagus ya bentuk dari piringan hitamnya. Nah, pabrik Lokananta itu adanya di Surakarta, Jawa Tengah. Dan buat teman-teman kalau mau ke Lokananta ya udah langsung ke Solo. Tapi kalau nggak mau ke Solo, kita langsung datang ke Museum Penerangan. Nah, Muspenners, kali ini kita akan menunjukkan satu dari yang paling unik di Museum Penerangan atau di Indonesia, karena radio di Indonesia punya identitas, yaitu adalah Tara. Kita lihat di atas ada RRI, di mana di sini teman-teman bisa melihat perubahan logo RRI dari masa ke masa. Nah, namun mohon maaf nih Muspenners, meskipun logo ini belum lengkap karena kita sedang melaksanakan revitalisasi tahap ketiga. Nantinya logo-logo ini akan kita tambah dengan logo-logo yang baru. Nah, kalau radio itu biasanya ada pemimpinnya. Salah satu pemimpinnya yang paling terkenal adalah Ibu Niken Widyastuti, di mana Ibu Niken ini salah satu direktur dari RRI yang membawa RRI ke kancah internasional, di mana Ibu Niken ini sekarang menjadi sekjen dari Kemkominfo. Nah, kalau tadi radio udah ada identitasnya, kalau televisi kira-kira apa? Yuk kita bahas televisi nasional Republik Indonesia. Nah, meskipun Muspenner bisa melihat di rumah, teman-teman juga sudah bisa merasakan hadir di area Museum Penerangan. Jadi buat teman-teman di rumah, tetap fun, tetap berproduktif, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu update tentang Museum Penerangan ya. Kita sekarang sudah berada di layar kaca nasional, di mana teman-teman bisa melihat sejarah dari televisi Republik Indonesia. Nah, di sini kita lihat gambar-gambar mengenai historis dari televisi Republik Indonesia, di mana yang menjadi stasiun televisi pertama Indonesia, dan pada saat itu juga menjadi corong pemerintah dalam memberikan informasi, khususnya informasi-informasi terkait kebijakan pemerintah, tentang informasi-informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan tidak hanya itu, TVRI juga menayangkan program-program yang bersifat kebudayaan yang mengedukasi ke masyarakat. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat perubahan-perubahan logo dari TVRI tahun 62 hingga 2007 hingga 2019. Karena pada bulan Maret 2019 TVRI telah berhasil mengubah logo terbarunya, dan ini nanti kita akan ubah juga di revitalisasi tahap ketiga Museum Penerangan. Nah, di sini ada salah satu program yang paling terkenal dari TVRI. Kira-kira Muspenners yang dulu pernah merasakan program ini, ingat nggak dengan program-program Dunia Dalam Berita? Nah, program Dunia Dalam Berita ini adalah program dari TVRI yang ditayangkan setiap hari selama 30 menit dari jam 21.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, program ini menayangkan program-program seperti Dunia Olahraga Internasional, Berita Internasional, dan juga beberapa perkiraan cuaca di kota-kota besar di dunia. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dong penyiar-penyiar yang terkenal. Di sini ada Ibu Tuti Aditama, ada Poppy Tindeas, ada Dr. Rudiansyah, ya. Nah, kira-kira kalau sudah ngomongin TVRI, nggak afdol dong kalau kita nggak melihat perangkat-perangkat yang dulu digunakan oleh TVRI. Kita beranjak ke sana, yuk kita akan melihat salah satu alat yang digunakan oleh TVRI. Tara! Nah, Muspenners yang pernah kesini pasti akan merasakan euforia mengenai besarnya kamera tersebut. Tada! Nah, kamera ini adalah kamera yang digunakan oleh TVRI untuk meliput kegiatan-kegiatan dari TVRI, khususnya kegiatan TVRI yang berada di luar ruangan atau di outdoor. Nah, kamera ini memiliki lensa yang cukup besar,
Jadi teman-teman bisa membedakan dong perkembangan kamera pertelevisian pada zaman dulu dan kamera pertelevisian pada zaman sekarang. Nah, dan juga di sini ada lampu-lampu pemancar dari TVRI juga. Tuh, lampu di studio. Kebayang dong besarnya seberapa? Kayak lampu di itu ya, di menara di pelabuhan gitu. Nah, selain kamera, di sini Muspenders juga bisa melihat perangkat-perangkat yang digunakan oleh TVRI. Ada kamera, ada monitor dan sebagainya. Nah, jadi buat Muspenders yang nanti jika wabah corona ini sudah cukup berakhir dan Muspen sudah buka kembali, maka kita tunggu kunjungan teman-teman ke Museum Perangan agar teman-teman gak penasaran dengan koleksi-koleksi yang ada di Museum Perangan. Karena pada prinsipnya kita akan memberikan experience kepada pengunjung. Jadi pengunjung bisa melihat dan merasakan menggunakan alat-alat pada zaman dulu. Jadi jangan lupa untuk datang ke Museum Penerangan. Yang udah pernah kesini bisa melihat dua studio, yaitu ada studio Si Unyil dan ada studio TVRI. Jadi langsung aja kita masuk. Nah, buat teman-teman, untuk lebih jelasnya tentang studio Si Unyil, teman-teman bisa melihat di unboxing Museum Penerangan bersama Kak Wildan tentang studio Si Unyil dan studio TVRI. Di sini unik-unik loh guys. Ada Unyil, ada Paraden, Pak Oga dan teman-temannya lainnya. Ini sangat unik sekali di Museum Penerangan. Nah, jadi jangan lupa ya untuk melihat literatur yang lebih jelas, kalian bisa buka di YouTube-nya Museum Penerangan melalui unboxing studio Si Unyil. Nah, kita lanjut ke sebelahnya, ada studio TVRI. Oke, kita lanjut masuk ke studio TVRI. Nah, teman-teman bisa melihat penampakan dari studio TVRI. Untuk lebih jelasnya juga teman-teman bisa melihat di unboxing Museum Penerangan edisi Studio TVRI ya. Jadi sambil di rumah sambil nonton YouTube-nya Museum Penerangan pastinya. Tetap produktif dan mendapatkan informasi yang menarik dari Museum Penerangan. Nah, Muspenders, kali ini kita sudah berada di area Departemen Penerangan, di mana Departemen Penerangan itu sekarang telah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, di sini teman-teman bisa melihat alat-alat yang dulu digunakan oleh Departemen Penerangan dalam menyampaikan informasi, seperti ada televisi, lalu di sini ada diorama tentang Departemen Penerangan, ada juga kapal-kapal yang dulu digunakan oleh Departemen Penerangan untuk berkeliling ke Indonesia dalam menyampaikan informasi. Nah, kita lanjut, di sebelahnya ada mobil. Lalu di sini ada baju yang digunakan oleh juru penerangan ketika bertugas dalam menyampaikan informasi. Nah, di depannya kita akan melihat proyektor. Kalau nonton film gak ke bioskop, jadi mereka harus berkumpul di tengah lapang untuk menyaksikan satu film gitu. Oke, kita lanjut lagi. Selain ada proyektor, teman-teman juga bisa melihat motor yang digunakan oleh juru penerangan. Kita lihat langsung saja. Nah, motor ini digunakan oleh juru penerangan di Kabupaten Ciasem, Subang, Jawa Barat. Nah, motor-motor ini ciri khasnya tuh ada banget. Dan ini juga pernah di-unboxing di YouTube-nya Museum Penerangan. Jadi buat teman-teman langsung aja bisa melihat videonya di unboxing Museum Penerangan. Oke, kita lanjut lagi di sebelah. Nah, Muspenders tahu nggak bahwa film itu digunakan untuk menyebarluaskan informasi loh. Nah, kita langsung aja melihat nih, di sini ada alat-alat yang dulunya digunakan untuk proses pembuatan film, seperti proyektor, seperti kamera film, mikrofon, megafon, seperti itu, Muspenders. Jadi, alat-alat ini yang mendukung industri perfilman di Indonesia hingga
sangat maju industri perfilman di Indonesia pada saat ini. Nah, di sebelahnya nih ada penghargaan perfilman di Indonesia. Dan yang paling terkenal adalah Piala Citra. Nah, Muspenners, kali ini kita berada di mana Muspenners yang sudah datang ke sini banyak berfoto di area ini. Area ini adalah The Wall of Fame. Nah, Muspenners, kali ini ada nama orang-orang besar, yaitu adalah Menteri-Menteri Penerangan. Dari yang pertama Bapak Amir Syarifuddin hingga Menteri Kominfo tahun 2014-2019, yaitu Bapak Rudy Antara. Nah, kira-kira Menteri Kominfo sekarang siapa? Muspenners tahu nggak? Kalau tahu langsung komen di bawah ya, jangan lupa, karena kita akan memilih satu orang pemenang jika tahu Menteri Kominfo sekarang namanya Bapak siapa ya, karena kita ada hadiah keren dari Museum Penerangan. Oke? Nah, Muspenners, unik gak di Museum Penerangan? Buat kalian yang belum pernah melihat mesin ketik, belum pernah memegang mesin ketik, di Museum Penerangan dong kita bisa mencoba mengetik pakai mesin ketik. Kita bisa merasakan euforia dalam mengetik pakai mesin ketik itu seperti apa gitu ya. Buat Muspenners jangan lupa datang ya ketika nanti Museum Penerangan sudah dibuka. Nah, di sini juga bisa melihat mesin ketik pada zaman dulu, seperti ada mesin ketik tahun 1949, ada mesin ketik huruf Arab dong. Unik banget enggak? Dan yang paling unik di sini ada mesin ketik berhuruf Jawa. Ayo buat orang Jawa, mana nih teman-teman tahu nggak huruf Honocoroko ya? Jadi keren banget kan di Museum Penerangan. Nah, selain mesin ketik di sini, teman-teman juga bisa melihat di sini ada alat-alat yang sangat luar biasa, yaitu ada beberapa mesin cetak yang dulu digunakan oleh bangsa kita untuk membuat surat kabar, untuk menulis berita yang nantinya berita-berita itu atau koran-koran itu disebarluaskan ke masyarakat. Ada mesin cetak tinggi, ada mesin-mesin lainnya, ada meja opmak. Nah, di sini juga unik nih, Muspenners. Nah, Muspenners, kalian bisa melihat lempengan-lempengan ini yang nantinya ini akan disusun menjadi satu surat kabar. Jadi pada zaman dulu tuh kita harus mencetak seperti ini dulu, baru nanti kertasnya itu dipres atau ini dicap di kertasnya. Jadi kebayang dong susahnya dulu sama sekarang. Nah, tampaknya di sebelah sini ada beberapa diorama, dan diorama ini juga pernah di-unboxing melalui YouTube-nya Museum Penerangan. Jadi buat teman-teman langsung aja nanti bisa melihat unboxing Museum Penerangan. Di sini ada diorama mengenai hari lahirnya TVRI. Selanjutnya, diorama selanjutnya yaitu adalah diorama mengenai proses dalam surat kabar Nodumilah ya. Kita bisa melihat proses dari bagian surat kabar Nodumilah itu seperti apa. Oke, kita akan lanjut lagi. Di sebelah sini ada penyerangan kantor berita RRI oleh PKI ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut bisa datang ke sini. Kalau teman-teman jauh nanti bisa melihat melalui YouTube-nya Museum Penerangan melalui program unboxing Museum Penerangan. Nah, diorama selanjutnya juga masih ada, Muspenners. Diorama selanjutnya yaitu tentang keberhasilan Indonesia mengenai Hari Pangan Sedunia. Dengan adanya penyebaran informasi dan komunikasi, Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras di dunia. Oke. Oh iya. Halo Muspenners, kira-kira ada Bapak siapa? Tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Soeharto, Bapak Presiden kedua Indonesia, dan di sebelahnya juga ada pendampingnya, yaitu Ibu Tien Soeharto ya. Oke, kita lanjut lagi ke diorama yang ada di Museum Penerangan. Tara, tampaknya di sini ada Bapak Presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Presiden Soeharto.
sedang memberikan penghargaan kepada kelompok Capir. Tahu nggak kelompok Capir itu apa? Kelompok Capir adalah kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Ya, oke. Nah, Muspener, di sini ada 2 diorama, yaitu diorama tentang kegiatan sambung rasa, dan di sini juga ada kegiatan rapat raksasa di lapangan Ikada. Tahu nggak lapangan Ikada itu di mana lokasinya? Jadi lapangan Ikada itu sekarang lokasinya adalah di selatan Monas. Di mana rapat ini diselenggarakan pada bulan September tahun 1945. 1 bulan setelah Indonesia merdeka, ya. Nah, Muspenners, tadi Muspenner sudah bisa melihat berkeliling di Museum Penerangan, tapi teman-teman tetap stay di rumah kan? Jadi terima kasih sudah mengikuti tur pada hari ini di Museum Penerangan. Jadi jangan lupa tetap nonton YouTube-nya Museum Penerangan dan video-video yang menarik dari Museum Penerangan, karena Museum Penerangan akan selalu memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat buat Muspenners dimanapun Muspenners berada. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Buat teman-teman, tetap stay di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Museum Penerangan. Bye.